Halo, kembali lagi di Ruang Ngobrol. Saya Daris, kali ini partnernya beda. Cewek pertama ya? Saya pertama di konten ini. Enggak, Oh enggak? ada dulu. Oh ada. Mbak cosplayer itu. Nah, Mbak, ini Mbak Atika, rekan saya di dunia perwibuan. kita udah kelihatan kan, Mbak Atika itu saya kenal Gintama dari dia. Bukan ya? Bukan. Saya kenal dia gara-gara Gintama. Betul. Gara-gara Nah, makanya- sama-sama suka Gintama. Sama-sama suka Gintama. Nah makanya kita kebetulan pas orangnya lagi ke Jogja, oke lah ayo sekalian, ayolah tak aja, ayo kita ngobrolin Gintama. Walaupun harusnya nggak akan ada habisnya nih kalau ngomongin Gintama. Gak akan ada habisnya karena kita berdua sama-sama suka Gintama ya. Mm. Soal Gintama ini udah, ini volume 1 dan ini volume berapa ya? Berapa? 36. Nah ini Kalau nggak kita, ini kan kelihatan ya cewek-cewek ini. Belum nih. Nah kita pengen ngomongin Gintama itu kan komik seharusnya shonen. Seharusnya. Karena di jam. Iya, Shonen seharusnya jam. shonen jam. Dan di konten saya yang kemarin saya pernah bilang kalau Gintama itu seperti komik yang salah tempat. Betul. Dia shonen tapi nggak shonen. Awalnya mungkin harusnya shonen ya, karena kan kalau melihat di komiknya di pertama-pertama itu kan bukan Gintoki yang pertama kali muncul. Tapi ada Shinpachi. Shinpachi ya. Ya shonen bener. Shonen anak bocah kan. Tapi Seiring berjalannya waktu, fokusnya pindah nih dari Shinpachi ke Gintoki. ya judulnya sebenarnya Gintama juga. Iya. Cuman sudut pandangnya tetap Shinpachi, seperti kayak Fairy Tail yang sudut pandangnya bukan Natsu. Tapi Lucy. Padahal nah makanya kalau ditanya Fairy Tail itu tokoh utamanya siapa? Lucy. Lucy, Sebenarnya bukan Lucy. Natsu. Cuma kayak ini sudut pandangnya Shinpachi terus. Dari awal sampai akhir ya. Nah, yang menarik yang ingin kita bahas adalah bagaimana Gintama itu komik shonen yang seharusnya mempunyai fan service terhadap cowok-cowok angin ya. Oke lah lanjut. Terhadap cowok-cowok, tapi dia malah kalau bahasa saya dia ngusung tema feminismenya gede banget. Sangat. Itulah kenapa saya suka banget sama Gintama. Iya. Itulah kenapa kalau ngelihat fans Gintama banyak ceweknya. Iya. Tapi saya bukan Fujo ya. Iya, enggak. Saya bukan Fujo nih. Terlepas dari Fujo atau bukan, tapi fans Gintama emang banyak ceweknya. Karena emang cewek itu bisa relate sama ini. Cewek itu dan nggak risih ya. Iya, nggak risih. Kalau buat saya nggak risih gitu. Ketika komik shonen pada umumnya ngasih heroin, itu biasanya big boobs, OP gitu. Iya. Di Gintama dia malah ngasih petan yang si Otae sama Kagura. Terlepas karena Kagura memang anak kecil Iya, ya. Karena harusnya nggak dan boleh ini digituin. maksudnya heroin, siapa sih heroinnya di Gintama? Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau Kagura itu masih self proclaim, dia selalu bilang kalau aku ini heroinnya Gintama. Tapi dari Sorachi sendiri setahu saya nggak pernah ya. Iya, State gitu, heroinnya tuh ini, heroinnya itu nggak ada. Nggak ada. Memang Gintama yang emang dimajuin Kagura. Tapi secara cerita Gintama itu nggak punya heroin dalam artian semua ceweknya punya porsi yang gede. Equal dan malah justru menurut saya tanpa cowok-cowoknya pun mereka bisa jalan sendiri ya. Dan banyak sekali art yang menceritakan woman empowerment dengan caranya Sorachi ya. Iya. Dengan joke, dengan nganu, tapi memperlihatkan kalau cowok cewek itu equal sama cowok. Betul banget. Dan perlu di-note dulu kalau menurut saya ya, Gintama itu vulgar tapi nggak mesum. Iya kan? Vulgar tapi nggak mesum. Tapi nggak mesum. Nggak ada ceritanya fan service buat cowok di sini. Yang ya umumnya shonen di Gintama itu hampir nggak ada. Ceweknya itu selalu punya dignity. Yang agak fan service itu Sukuyo. Iya. Yang agak fan service itu Sukuyo itu kesayangan saya. Sukuyo. Tapi itu pun juga dimasukkan ke gag dan dia dia karakter kuat yang ketika dalam tanda kutip dilecehkan, yang lecehkan hancur. Betul. Dan akhirnya mungkin yang tidak sengaja melecehkan itu selalu Gintoki. Iya. Itu kayaknya memang kebutuhan fan service-nya Sorachi seperti itu.
fan service-nya Sorachi itu berbeda. Iya, nggak secara fisik ya. Dan dia lebih banyak nyorot yang telanjang-telanjang tuh yang cowok-cowoknya dengan mozaik gitu. Iya, makanya vulgar tapi nggak mesum. Nah itu Makanya dia. sebenarnya dia woman friendly kalau menurut saya. Woman friendly, terus woman empowerment juga. Ah, ah. Salah satu tema besar yang diangkat Sorachi yang tersamar menurut saya juga itu apa? Feminisme, ya. Feminisme yang tersamar. Karena benar-benar art yang melibatkan art besar itu selalu melibatkan wanita. Dan wanitanya itu selalu bukan damsel in distress. Nggak pernah. Dan kita berdua sempat ngobrol ya dulu. Kalau udah melibatkan Yoshiwara, itu pasti gede. Iya, kalau melibatkan Tsukuyo. Kalau melibatkan Tsukuyo itu pasti gede. Kalau buat saya itu trilogi Yoshiwara. Ada trilogi Yoshiwara. Yoshiwara yang pertama banget. Yoshiwara pertama, kemudian Red Spider. Red Spider, kemudian Suzuran. Suzuran. Itu beneran art game changer di Gintama semuanya. Banget. Dan kecuali Red Spider ya. Oh iya, kalau Red Spider memang udah kayaknya Tsukuyo sentris. Artnya Tsukuyo. Tsukuyo sentris. Tsukuyo itu kan juga dibuat untuk antitesis Gintoki, tapi ternyata populer banget. Akhirnya sama Sorachi kelasnya dinaikin. Dan kalau menurut saya karakter cewek yang paling apa ya, kayak mau dibikin fan service tapi nanggung itu Sachan. Si ninja itu ya, kalau kalian nonton itu, ninja yang selalu nguber-nguber Gintoki. Saya sebagai cowok jijik. Iya. Nggak jadi seksi. Emang Gintama itu menghindari membuat cewek sebagai objek. Betul banget. Walaupun ceweknya kelakuannya aneh, Sachan itu kan aneh, dia suka di dalam tanda kutip suka dilecehkan, tapi Gintoki malah ogah melecehkan. Tapi dia tidak ditreat sebagai objek. Beda sama umumnya komik-komik shonen lain yang meletakkan wanita sebagai pertama mungkin trofi. Iya. Kedua juga memang objek seksualis tanpa objek menyebutkan serialnya ya. Pasti hampir semua serial shonen. Kayaknya semua serial shonen kayak gitu ya. Ya mungkin memang ada yang umum lah, serial shonen yang umum. Kalau model-model kayak yang gag itu kan nggak umum ya. Sedangkan Gintama itu nggak bisa dibilang sepenuhnya gag karena sekalinya serius gila banget. Pokoknya sampai fandomnya pun dulu kena panic attack gara-gara Shogun Assassination Arc itu kita beneran gila. Dan itu mengangkat Soyo ya. Iya. Ke panggung utama. Soyo yang cuman sekedar adiknya Shogun. Yang tadinya kita pikir ya princess lah gimana sih gitu kan. Ternyata dia punya peran gede banget dan malah justru di endingnya dia bisa bangkit gitu jadi orang nomor satu di Edo. Itu Soyo ketika di endingnya. Itu pun saya nggak nyangka loh beneran. Kenapa tiba-tiba gitu ada cewek setelah sebelumnya kan ada Zurum ya. Iya. Ada Perdana Menteri Zurum. Semua karakter wanita di Gintama itu dia akhirnya punya peran gede. Pun ketika dia nggak punya peran gede di artnya, dia punya peran yang membuat wanita itu terlihat tangguh. Dan tadinya saya sempat mikir nih, waktu gender-bender art, ya kan mikirnya mungkin memang cewek gitu mau diangkat. Yang cowok-cowok jadi cewek pun akhirnya nista juga. Iya, semuanya nista. Yang cewek makin wah, maksudnya beneran memperlihatkan kalau cewek jadi cowok itu ya gini. Iya, nggak melihat gendernya apa, memang sebenarnya mereka capable. Jadi tanpa memperhatikan gender mereka tetap capable. Tsukuyo tetap being Tsukuyo. Iya. Siapa namanya Sachan ya being Sachan seperti itu. Kyube sih mungkin yang kelihatan. Kyube ya, karena Kyube kan emang artnya itu adalah identitinya dia ya. Dia dibesarkan sebagai laki-laki. Dia pengen menganggap Ota itu sebagai pasangannya. Tapi sebenarnya dia masih punya jiwa perempuan. Dan itu yang Gintama membawa istilahnya equality ke tingkat yang berbeda. Iya. Kamu nggak perlu jadi kayak cowok, kamu jadi kayak kamu cewek tetap cewek, tapi kamu bisa seperti cowok. Iya. Benar, karena bisa equal. Saat dikasih kesempatan, oke kamu jadi cowok kan nggak ada yang berubah gitu dari Kyube. Dia tetap seperti itu. Betul. Itu maksudnya pesan-pesan tersirat kayak gitu yang harus kita kulik di Gintama, yang mungkin itu sering ini sih kalau aku lihat sering banget terlewat gitu sama penikmatnya Gintama ya, karena kan
kalau kita tahu penontonnya Gintama, pembacanya kan selalu bilang, oh ini komik lucu gitu dah. Ya, Banyak lucu, parodinya. kalau nggak gitu tragis. Kalau gitu Tragis arkaknya kan apa serem-serem ya. serem banget. Walaupun tanpa nama-nama jurus ya. Iya, makanya keresahan saya, kita kan konten itu kan intinya ada yang pengen diobrolin ya. Betul. Adalah saya pengen ngomongin Gintama dari sudut pandang yang berbeda, dan sudut pandang yang banyak dipakai kebetulan adalah cewek. Betul. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, mayoritas penonton Gintama, mayoritas pembaca Gintama itu cewek. Betul. Gimana caranya komik shonen Iya, komik shonen malah tapi bisa yang baca cewek gitu. Saya Apa yang bikin menarik gitu? Iya. Apa Gintama Shin Matsuri itu kan Iya. yang datang mayoritas cewek tuh. Dari suaranya kedengeran ya gitu cewek gitu banyak. Mengesampingkan karakternya emang keren-keren, seiyunya kelas atas Banget. tapi ceritanya pun woman friendly. Iya. Kayak cewek itu kita bisa relate gitu, nggak cuma yang kayak maskulinitas melawan ini terus Iya. menang gitu kan, dapetin apa gitu enggak. Mereka gini, semua karakter ceweknya berkembang. Iya. Kecuali Gintoki. Gintoki karakter udah matang. Iya. Dia berkembang di Iya. akhir arc doang kan. Kayaknya tuh dia harusnya tuh munculnya waktu jadi Shiroyasa ya, Iya. serialisasinya. Jadi Bukan sekarang. Jadi gimana? Gintoki membantu cewek-cewek di sekelilingnya untuk apa jenenge menerima diri mereka sebagai wanita. Apalagi kan settingnya Edo zaman dulu di mana pasti patriarki banget ya. Dan ini terutama terlihat di Kyubey dan Sukuyo. Iya. Mungkin karena itulah mereka berdua yang nggak punya pairing. Iya, betul. Selain itu kan punya pairing ya. Sachan ada, Otaya ada, semua ada. Bahkan Kagura pun. Bahkan Kagura ada. Itu kan maksudku untuk sebuah komik shonen ini nggak biasa gitu. Banget nggak biasa banget. Makanya menarik. Gintama itu selalu menarik untuk dibahas dan tidak akan pernah buat saya habis dibahas. Karena walaupun mungkin ada yang diulang-ulang tapi malah jadi ketemu hal-hal yang baru gitu. Saya termasuk sering rewatch Gintama sih. Termasuk sering arah tertentu ya, kalau lagi goblok banget. Begitu serius ya udahlah. Begitu serius, gila banget. Gak bisa napas. Dan selalu mengedepankan wanita dalam hal-hal seriusnya. Hampir semua arc itu pasti ada ceweknya. Walaupun ada satu arc yang kayaknya ini nih, kayak menegur ya, bukan menegur apa ya? Gimana? Karena biasanya kan kalau di shonen itu harem nih ada, ya kan. Tapi di Gintama itu ada tuh arc khusus buat harem, tapi dibikinnya. Ya, itu nanti kita bahas sendiri. Bagaimana Gintama meludahi. Tadinya kita meludahi genre harem itu. Oke, mungkin di sini dulu ya konten kita soal Gintama dan feminisme. Semoga tersampaikan lah apa yang ingin kita sampaikan, apa yang ada dalam pikiran kita tersampaikan. Kalau misalnya masih ada yang mau dibahas, bisa lah nanti di komen ya. Bisa walaupun kita nggak ngerti nanti ketemunya kapan lagi buat bahas. Ya, nanti by komen aja. Oke, cukup itu. Saya sampai ketemu lagi. Saya Daris. Saya Tika. Jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, like dan share juga. Oke. Thank you.